Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Nurul Fadilah Yunus. Halo, nama saya Nur Hikmah. Saya Putri Anaha. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah regresi linear berganda. Dengan nama anggota sebagai berikut. Ada 4 hal yang akan kami bahas dalam materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari regresi linear berganda, model regresi linear berganda, asumsi regresi linear berganda, dan contoh kasus regresi linear berganda. Nah, yang pertama adalah pengertian dari regresi linear berganda. Apa sih itu regresi linear berganda? Nah, mari kita dengar penjelasan berikut ini. Regresi linear berganda merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel terikat dengan 2 atau lebih variabel bebas. Regresi linear untuk memprediksi variabel terikat dari 2 atau lebih variabel bebas. Model regresi linear berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara 2 atau lebih variabel bebas atau prediktor, yaitu x1, x2, dan seterusnya hingga xn, dan satu variabel tak bebas atau respons, yaitu y. Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons, atau y, jika nilai variabel-variabel bebas atau prediktor, atau x1, x2, dan seterusnya hingga xn diketahui. Selanjutnya adalah model-model regresi linear berganda. Yang pertama, persamaan regresi linear berganda secara matematik diekspresikan oleh y sama dengan a tambah b1 kali x1 tambah b2 kali x2 tambah dan seterusnya hingga bn kali xn, yang mana y merupakan variabel tak bebas atau nilai yang akan diprediksi, a merupakan konstanta, b1, b2, dan seterusnya hingga bn merupakan koefisien regresi, x1, x2, dan seterusnya hingga xn merupakan variabel bebas. Yang kedua, bila terdapat 2 variabel bebas, yaitu x1 dan x2, maka bentuk persamaan regresinya adalah y sama dengan a tambah b1 kali x1 tambah b2 kali x2. Keadaan-keadaan bila nilai koefisien regresi b1 dan b2 adalah: yang pertama, bernilai 0, maka tidak ada pengaruh x1 dan x2 terhadap y. Yang kedua, bernilai negatif, maka terjadi hubungan yang berbalik arah antara variabel bebas x1 dan x2 dengan variabel tak bebas y. Yang ketiga, bernilai positif, maka terjadi hubungan yang searah antara variabel bebas x1 dan x2 dengan variabel tak bebas y. Konstanta a dan koefisien-koefisien regresi B1 dan B dapat dihitung menggunakan rumus A sama dengan sigma Y kurang B1 kali sigma X1 kurang B2 kali sigma X2 per N. Sedangkan B1, sigma X2 pangkat 2 kali sigma X1 kali Y kurang sigma X2 kali Y kali sigma X1 kali X2 per sigma x1 kuadrat kali sigma x2 kuadrat kurang sigma x1 kali x2 kuadrat. Sedangkan untuk mencari B2, sigma x1 kuadrat kali sigma x2 kali y dikurang sigma x1y kali sigma x1 kali x2 per sigma x1 kuadrat kali sigma x2 kuadrat dikurang sigma x1 kali x2 kuadrat. Pendugaan parameter regresi beta dengan menggunakan metode OLS berdasarkan model Y sama dengan X kali beta tambah E adalah dengan meminimumkan sum square error atau SSE, di mana SSE dirumuskan sebagai berikut. Asumsi regresi linear berganda terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama asumsi unvariate, yang kedua asumsi bivariate, dan yang ketiga asumsi model multivariate. Yang pertama, asumsi unvariate. Variabel-variabel harus berdistribusi normal, terutama variabel terikat, agar analisa dengan uji statistik parametrik. Salah satu cara untuk menguji kenormalan data yaitu dengan uji Kolmogorov atau Smirnov.
Hipotesis yaitu dilambangkan dengan H0 variabel berdistribusi normal, H1 variabel tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, dengan menggunakan SPSS, jika nilai SIK lebih dari A atau 5%, maka H0 diterima. Yang kedua, asumsi bivariate. Kolerasi antara variabel terikat dengan variabel bebas dapat dideteksi dengan melakukan uji kolerasi Pearson. Nah, variabel dengan nilai P lebih kecil 0,15 dalam kurung 0,25 atau 0,10 merupakan kandidat model. Selanjutnya, kolerasi antara variabel bebas perlu juga diketahui untuk mewaspadai adanya gejala kolenaritas. Jika nilai R lebih besar dari 0,8, maka kolenaritas. Yang ketiga yaitu asumsi model multivariate, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kelinearian atau linearity, yang kedua multivariate normality, yang ketiga eksistensi, yang keempat homogeneity, yang kelima independensi, yang keenam kolenarity. Yang pertama kelinearan. Pertama, untuk menguji apakah variabel Y merupakan fungsi linear dari gabungan variabel-variabel X. Yang kedua, uji kelinearan ini menggunakan ANOVA. Yang ketiga, hipotesis. H0 dilambangkan dengan persamaan regresi tidak linear, H1 yaitu persamaan regresi linear. Selanjutnya, dengan menggunakan SPSS, jika nilai SIK lebih dari A5%, maka H0 diterima. Yang kedua, multivariate normality. Untuk menguji apakah variabel Y berdistribusi normal untuk gabungan variabel-variabel X. Uji multivariate normality ini menggunakan plot residual. Selanjutnya, plots, histogram dan normal probability atau plot. Yang ketiga, eksistensi. Untuk menguji apakah variabel Y merupakan random variabel yang mempunyai min dan SD. Uji eksistensi ini dilakukan dengan melihat nilai min residual pada residual statistik. Apabila min residualnya sama dengan 0, maka asumsi ekstensi ini terpenuhi. Keempat yaitu homoscedasticity. Untuk menguji apakah variabel nilai Y sama dengan homogen untuk setiap variabel X. Uji homoscedasticity ini dilakukan dengan melihat diagram residual terhadap variabel-variabel bebas pada output scatter plot antara nilai prediksi standar dengan nilai residu standar atau residu student. Selanjutnya, apabila scatter plot tidak membentuk pola tertentu, berarti asumsi homoscedasticity ini dipenuhi. Yang kelima yaitu independensi. Untuk menguji apakah variabel Y mempunyai nilai yang saling bebas atau no autocore satu dengan lainnya. Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara error satu dengan error yang lainnya. Uji independensi ini menggunakan uji Durbin-Watson atau DW pada output model sumar. Jika min 2 kurang lebih dari DW kurang lebih 2, maka tidak terjadi autokorelasi atau asumsi independensi terpenuhi. Bagian keenam yaitu collinearity. Collinearity ini untuk menguji apakah tidak terdapat korelasi antar variabel-variabel bebas. Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Nah, uji collinearity ini dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflasi faktornya atau VIF dan tolerance pada output coefficients. Nah, VIF dirumuskan dengan VIF sama dengan 1/1 kurang RJ kuadrat. VIF kurang dari 1 mengindikasikan tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel bebas. VIF jika lebih dari 1 mengindikasikan bahwa ada korelasi antar variabel bebas, namun kecil efeknya. Jika VIF-nya lebih dari 5 sampai 10,
mengindikasikan bahwa ada salah satu variabel bebas merupakan fungsi dari variabel bebas lainnya. Contoh soal regresi linear berganda. Nah, dalam soalnya mengatakan bahwa dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, akan diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu atau disimbolkan dengan Y, pendapatan per minggu disimbolkan dengan X1, dan jumlah anggota rumah tangga atau disimbolkan dengan X2. Nah, data yang diperoleh itu dapat dilihat dari tabel berikut ini. Seandainya suatu rumah tangga mempunyai X1 dan X2 masing-masing 11 dan 8, berapa besarnya nilai Y? Artinya berapa ratus rupiah rumah tangga yang bersangkutan yang akan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang tanah lama. Langkah pertamanya itu mengolah data. Dapat kita lihat dalam tabel berikut. Pada tabel ini selain data yang diperoleh itu juga X1-nya itu dikuadratkan dan X2-nya juga dikuadratkan. Misal X1-nya 10 dikuadratkan menjadi 100, X2-nya 7 dikuadratkan menjadi 49. Kemudian ada juga X1 kali X2, misal 10 dikali 7 yakni 70. Ada juga X1 dikali Y, seperti X1-nya 10 dikali dengan Y-nya 23 menjadi 230. Dan terakhir ada X2 dikali Y, misal X2-nya 7 dikali dengan 23 menjadi 161. Selanjutnya ada juga sigma Y. Sigma dari Y itu sama dengan 170. Begitu juga dengan X1-nya, sigmanya itu 60, X2-nya sigmanya itu 40, sampai dengan sigma dari X2 kali Y itu 737. Nah, selanjutnya A sama dengan matriks 10, 60, 40, 60, 406, 267, 40, 267, 182. Ini diperoleh dari tabel tadi. Kemudian B-nya sama dengan matriks B0, B1, B2. Kemudian H-nya sama dengan matriks 170, 1122, 737. Nah, kita mencari B. Maka sama dengan H inverse dikali H. Jadi B sama dengan inverse dari A itu 0,919 min 0,084 min 0,077 min 0,084 0,078 min 0,095 163. Kita telah pelajari mengenai matriks inverse, mencari matriks inverse pada saat dikali H, yakni matriks 170, 122, 337. Maka diperoleh B sama dengan 5,233, 3,221, 0,451. Dari hasil perhitungan di atas, model regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Rata-rata Y sama dengan 5,233,
0,33 ditambah 3,221x1 ditambah 0,451x2. Dari modal di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per minggu sebesar Rp1.000, maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang